Lalu tiba-tiba, pesawat cocor merah, pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian, mereka menyelamatkan diri. Dan terdengarlah ledakan bom yang membahana, mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia, Soekarno, yang saat itu sedang berada di Gedung Agung, Yogyakarta. Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda. Dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Keiser yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar
dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman. Dirman! Dirman. Dirman! 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 Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Nei, itu bukan Sudirman. Hutferdom. Ini Sudirman. Nei, Ini Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Yai, saya penasaran. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa kendi saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. 22 Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi melalui pemancar radio. Selama di Sobo, beliau pun selalu mengundang dalang wayang jembung untuk menghibur masyarakat Sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme dan patriotisme. Tentara Nelonto di Konlumo, besok senang, bengi saya senang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia
dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat. Kami, Tentara Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat akan mempertahankan kedaulatan Republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Hadirin sekalian, sesuatu yang luar biasa. Pemeran Jenderal Sudirman adalah Saudara Ganang Priambodo Sudirman, cucu Jenderal Sudirman. Demikian di persembahan drama kolosal yang menggambarkan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bahwa Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang pengusaha, selain sebagai seorang mantan tentara. Terungkap dalam berbagai sumber, Luhut adalah seorang pengusaha energi yang memiliki perusahaan Toba Sejahtera Group. Laporan dari Corruption, elit politik dalam pusaran bisnis batubara, mengungkapkan perusahaan tersebut terbagi menjadi 6 cabang, yakni batubara dan pertambangan, migas, perindustrian, properti, pembangkit listrik, serta kehutanan dan kelapa sawit. Beberapa anak perusahaannya yang diketahui ada 15, antara lain
Kutai Energi dan Toba Bara Sejahtera atau Toba di cabang batubara, Energi Mineral Langgeng dan Fairfield Indonesia di cabang migas, Smartias Indo Gemilang, Rakabu Sejahtera, dan Kabil Citranusa di bidang perindustrian. Kemudian, Toba Pengembang Sejahtera di bidang properti, Pusaka Jaya Palu, Kartanegara Energi Prakarsa, Minahasa Cahaya Lestari, Gorontalo Listrik Perdana di bidang pembangkit tenaga listrik, PKUI Tritunggal Sentara Buana, dan Adimitra Lestari di cabang kehutanan dan kelapa sawit. Dan selama mengurus bisnis itu, ia pun melibatkan rekan-rekannya yang rata-rata adalah perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1970, seperti Fahrul Razi yang kini menjabat Menteri Agama. Ia adalah komisaris di PT Toba Sejahtera bersama Letjen Purnawirawan Sumardi. Ada lagi yang terkenal, Letjen Purnawirawan Sintong Hamonangan Panjaitan yang menjadi komisaris ABN. Sepak terjang bisnis Luhut yang diketahui lisensa pada tahun 2010 dan memperpanjang izin Indomining pada 2013. Usaha Luhut pun berkembang pesat. Berawal dari batu bara, perusahaan milik Luhut berkembang dan meluas ke industri minyak dan gas, pembangkit listrik, industri perkebunan dan perhutanan, serta infrastruktur. Laba pun terus meningkat. Pada 2007, tercatat penghasilan Toba pertama sebesar $5 juta Amerika Serikat. Penghasilan meningkat di kemudian hari. Tercatat pada 2011, Toba berhasil mendapatkan pemasukan $498 juta US dollar. Sementara laba bersihnya sebesar $58 juta AS. Dan seketika itu pula, kekayaan pribadi Luhut pun naik dari 7,1 miliar pada 2001 menjadi 660 miliar pada 2015. Luhut sempat meraup untung besar-besaran, terlebih saat menjual saham perusahaannya ke perusahaan asing. Laporan Global Witness, pengalihan uang batu bara Indonesia, lebih lanjut menjelaskan, Luhut sempat menjual sahamnya ke perusahaan asing. Pada 2016, diketahui Luhut memiliki 99% saham perusahaan terbatas bernama Toba Sejahtera. Perusahaan ini memegang 72% saham perusahaan tambang batu bara Indonesia berukuran menengah bernama Toba Bara Sejahtera. Toba Sejahtera sendiri memiliki tambang batu bara di Kalimantan Timur dan 2 pembangkit listrik tenaga batu bara di Sulawesi. Pada 9 November 2016, perusahaan Singapura bernama Highland Strategic Holdings membeli 61,70% saham Toba Bara milik Luhut. Highland dimiliki oleh Watiga Trust Pte Ltd yang berlokasi di Singapura. Watiga merupakan sebuah trust company, sejenis perusahaan yang mengelola aset untuk para investor lain. Tak diketahui siapa pemilik akhir Highland ini, lantaran dokumentasinya yang tertutup. Setidaknya dari penjualan itu, nilai pasar saham saat itu mencapai 1,119 triliun atau 85 juta dolar AS. Tetapi sejak saat itu, Luhut tak lagi mengendalikan perusahaan itu. Meski demikian, Luhut sendiri tetap memiliki 10% Toba Bara setelah penjualan kepemilikan saham mayoritasnya. Di tahun 2014, Luhut mendukung Jokowi untuk menjadi presiden, dan mantan tukang kayu itu pun terpilih. Ia dapat jatah kepala staf kepresidenan Indonesia setahun sejak awal terpilih, lalu menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia pada tahun 2015. Hal ini dilanjutkan dengan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 2019. Ketika periode pertama Jokowi, Luhut termasuk sosok yang mengedepankan pemberlakuan mobil listrik. Untuk diketahui, tenaga listrik di Indonesia sebagian besar diambil dari batu bara. Luhut sendiri adalah seorang pengusaha batu bara. Luhut juga pernah bersikukuh beda pandangan dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Dirinya kukuh untuk melanjutkan proyek reklamasi. Kini, Luhut tetap melenggang di istana dengan menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju.